Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dona Octavia dari kelas Perjanjian Internasional dengan dosen pengampu Pak Sintong Arion Hutapea. Sini saya akan menjelaskan terkait perjanjian internasional. Seperti yang kita ketahui, perjanjian internasional secara definitif sukar dilakukan sebagaimana juga yang dihadapi apabila mencari batasan mengenai pengertian hukum itu sendiri. Terminologi treaty yang digunakan dalam Konvensi Wina tahun 1969 menunjukkan pada perjanjian internasional secara umum dan bukan hanya menunjukkan pada definisi sempit dari treaty atau traktat sebagaimana jenis dari suatu perjanjian internasional. Merujuk pada Konvensi Wina tahun 1969, pengertian perjanjian internasional sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian Brownlee adalah treaty as an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular destination. Yang berarti bahwa perjanjian sebagai suatu persetujuan yang dibuat oleh antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan apapun nama yang diberikan padanya. Pada kerangka teoritis yang diberikan oleh Mukhtar Kusumaatmadja merumuskan bahwa perjanjian internasional dengan rumusan yang lebih luas, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu, dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Garis besar bentuk-bentuk utama dan dari perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi 8. Yang pertama, perjanjian internasional yang dibuat oleh kepala negara. Dalam hal ini, perjanjian internasional dirancang sebagai suatu perjanjian antar pemegang kedaulatan dan kepala-kepala negara. Lalu yang kedua, perjanjian internasional yang dibuat antar pemerintah yang biasanya dipakai untuk perjanjian-perjanjian khusus saja dan non-politis. Lalu yang ketiga, ada perjanjian internasional yang dibuat antar negara atau interstates. Perjanjian ini dibuat secara tegas atau implisit sebagai suatu perjanjian antara negara-negara. Lalu yang keempat, ada suatu perjanjian dapat dirundingkan dan ditandatangani di antara menteri negara terkait, umumnya menteri luar negeri pada negara masing-masing. Lalu yang kelima, dapat berupa perjanjian antara departemen yang dibentuk antara wakil-wakil departemen pemerintah khusus. Peran atau fungsi perjanjian internasional dalam pembentukan dan perkembangan hukum internasional menurut Ketut Mandra digolongkan ke dalam 3 macam, yakni yang pertama adalah merumuskan atau menyatakan, deklar atau menguatkan kembali atau confirm atau restate aturan-aturan hukum internasional yang sudah ada, the existing rules of international of law. Yang kedua, merubah dan atau menyempurnakan atau biasa disebut dengan modify ataupun menghapuskan atau abolish
kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang, atau for regulation future conducts. Yang ketiga, membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru atau yang belum ada sebelumnya. Melakukan perjanjian, suatu negara harus melaksanakan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional. Nah, tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut terdiri dari yang pertama, perundingan atau biasa disebut dengan negosiasi. Pada tahap ini, pihak-pihak yang akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi yang hendak dicantumkan dalam naskah perjanjian. Materi tersebut biasanya dapat ditinjau dari sudut pandang politik, ekonomi, maupun keamanan, dan juga mempertimbangkan akibat-akibat yang akan muncul setelah perjanjian disahkan. Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara peserta berdasarkan mandat tertentu. Wakil-wakil negara melakukan perundingan terhadap masalah yang harus diselesaikan. Perundingan dilakukan oleh kepala negara atau menteri luar negeri ataupun duta besar. Berdasarkan pada pasal 7 Konvensi Wina 1969, negara juga dapat menunjuk seseorang untuk dapat mewakili negara tersebut dalam melakukan tahapan pembuatan perjanjian dengan membuat surat kuasa penuh atau full power. Apabila perundingan mencapai kesepakatan, maka perundingan tersebut meningkat pada tahap penandatanganan. Lalu selanjutnya ada penandatanganan atau signature, yang dimana penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara biasanya ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintah, atau menteri luar negeri. Tahap penandatanganan diakhiri dengan penerimaan naskah atau adoption of the text dan pengesahan authentication of the text. Apabila konferensi tidak menentukan cara pengesahan, maka pengesahan dapat dilakukan dengan penandatanganan sementara atau pembubuhan paraf. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, berarti suatu negara telah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Pengesahan atau ratification. Meskipun delegasi suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian internasional, tidak berarti bahwa negara tersebut secara otomatis terikat pada perjanjian itu. Negara-negara tersebut baru terikat pada materi atau isi perjanjian setelah naskah tersebut sudah diratifikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.